Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, nama saya Alpianus JP Calbi. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Saya dari kelompok KKN KLB 46 Desa Budaya Pampang tahun 2020. Di sini saya bertugas sebagai Wakil Ketua Kelompok KKN KLB 46 Desa Budaya Pampang tahun 2020. Sebelumnya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa untuk selalu cuci tangan dan menggunakan masker ketika berada di luar. Desa Pampang atau yang dapat disebut dengan Desa Budaya Pampang merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kota Samarinda. Tepatnya menjadi bagian dari Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Letak Desa Pampang tidak terlalu jauh dari pusat kota, yakni sekitar 27 km yang terhubung dengan jalan poros yang menghubungkan Kota Samarinda dan Kota Bontang. Mayoritas penduduk di Desa Pampang merupakan keturunan suku Dayak Kenyah yang berimigrasi dari daerah Apokayan menuju daerah selatan. Perpindahan tersebut dimulai sejak tahun 1960-an, yang saat itu banyak berdomisili di wilayah Kayan, yang sekarang menjadi salah satu bagian dari Kabupaten Malinau. Di Desa Budaya Pampang terdapat lamin desa yang dinamai dengan Lamin Pamung Tawai. Lamin Pamung Tawai dibangun sejak tanggal 31 Juli 1990. Lamin tersebut sering diselenggarakan acara-acara adat maupun acara kesenian berupa tari-tarian seperti tarian kancet Pamung Tawai, tarian kancet Lasan, tarian kancet Anyan Tali, tarian Hudo Apan, tarian Hudo Mawan, dan lain-lain. Dan di setiap tarian tersebut terdapat makna tersendiri pada masa lalu. Bermacam-macam tarian tersebut merupakan budaya leluhur yang berasal dari sistem kepercayaan masyarakat suku Kenyah. Adanya kegiatan pariwisata di Desa Budaya Pampang menjadi destinasi tempat wisata yang wajib dikunjungi. Pengunjung yang hadir dapat menyaksikan pertunjukan setiap hari Minggu antara jam 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan tarif masuk sebesar Rp20.000. Terdapat pula pasar seni di luar Lamin. Pengunjung dapat membeli oleh-oleh berbagai hasil kerajinan tangan masyarakat Dayak Kenyah. Berbagai macam souvenir dijual di sini, seperti gelang, gantungan kunci, tas, topi, serta baju adat khas suku Dayak Kenyah. Selain memiliki kekhasan atau keunikan dalam budaya, masyarakat Dayak Kenyah mayoritas masih bertumpu pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Pertanian masyarakat masih mengandalkan sistem ladang berpindah, dan hal ini mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak. Masyarakat Dayak pada umumnya melakukan hal ini dikarenakan sistem ini adalah sistem turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Sistem ini tidak merusak ekosistem hutan, dikarenakan dari rotasi berladang secara bergilir dengan kembali lagi kepada lahan awal yang dibuka. Pada sistem ladang berpindah, setelah masa panen, maka ladang akan segera ditinggalkan agar ladang tersebut kembali unsur haranya. Bila hal ini dilakukan, unsur hara pada lahan tersebut akan tergerus dikarenakan berbagai faktor alam. Faktor alam yang mempengaruhi hal tersebut adalah erosi. Erosi pada tanah dikarenakan tidak adanya vegetasi yang menutup permukaan tanah, sehingga lapisan unsur hara
atau bagian-bagian topsoil akan terbawa. Faktor alam yang mempengaruhi unsur hara adalah sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi keadaan tanah. Tanah yang tidak ada perlindungan dan langsung terkena sinar matahari akan cepat kering dan rusak. Dari kedua faktor tersebut, unsur hara yang terdapat secara alami di alam akan berkurang dan habis persediaannya. Hal ini juga yang menyebabkan setiap rotasi perpindahan ladang membutuhkan waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun. Semakin lama ladang digunakan kembali, maka semakin berkurang ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut. Dikarenakan hal tersebut, dibutuhkan pembaruan atau penambahan unsur hara agar ketersediaan unsur hara pada lahan tetap terjaga. Dalam pembuatan video ini, saya mencoba mengambil peran dalam menjaga kesuburan tanah dan melestarikan lingkungan di sekitar melalui pembuatan pupuk organik. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik dengan bantuan M4. M4 ini berasal dari hasil seleksi alami mikroorganisme, fermentasi, dan sintetik yang terjadi di dalam tanah. Dan M4 ini mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik. Dikarenakan tanaman harus memiliki unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menjadi tumbuhan yang berkualitas. Dengan adanya pupuk dapat membantu tanaman mendapatkan unsur hara yang ketersediaan di alam sangat terbatas seperti fosfor, kalium, dan nitrogen. Pada penggunaan pupuk organik, berbagai macam manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu dengan menggunakan pupuk organik dapat mempercepat dekomposisi bahan-bahan organik secara fermentasi dan juga melarutkan fosfor yang tidak tersedia sehingga fosfor tersedia kembali. Keunggulan lainnya ialah dapat mengikat nitrogen dari udara dan menghasilkan senyawa aktif untuk tanaman tumbuh. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan pupuk organik. Berikut adalah bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang digunakan berupa kotoran sapi, M4, gula, limbah rumah tangga, daun kering, dan air bersih. Untuk alat yang digunakan adalah ember dan alas. Langkah pertama adalah mencampurkan gula ke dalam 1 liter air sebanyak 5 sendok makan. Kemudian masukkan larutan M4 ke dalam 1 liter air sebanyak 10 cc. Setelah itu, aduk larutan M4 dan gula sampai tercampur rata. Setelah larutan M4 dan gula tercampur rata, tuang larutan tersebut ke dalam daun kering hingga merata. Kemudian campurkan kotoran sapi pada daun kering dan aduk hingga rata.
Setelah kotoran sapi dan daun kering tercampur rata, kemudian tambahkan sampah rumah tangga dan tuang larutan M4 lagi ke atas permukaan bahan yang telah dicampur tadi. Setelah dituangkan, aduk ketiga bahan tersebut hingga tercampur dengan rata. Setelah bahan-bahan tercampur dengan rata, pindahkan bahan-bahan yang telah tercampur rata ke dalam wadah penyimpanan. Kemudian, tutup bahan-bahan tersebut dengan kresek ataupun tarpal. Tutup dengan rapat hingga terhindar dari hujan dan sinar matahari secara langsung. Setelah itu, biarkan campuran pupuk hingga 1 minggu. Kemudian, aduk hingga tercampur hingga merata. Pengadukan ini bertujuan untuk menurunkan suhu pada pupuk. Campuran pembuatan pupuk berhasil jika warna pupuk hitam kecoklatan, bertekstur remah, dan tidak berbau. Sekian video tutorial pembuatan pupuk organik dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, selalu menjaga lingkungan. Jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Dan jangan membunuh apapun selain waktu. Saya Alpianus JP, salam lestari.